Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri ya. Ini bisa X-nya menuju 0, X-nya menuju A, atau X-nya juga menuju tak hingga. Mari kita simak. Rumus dasar limit fungsi trigonometri sebetulnya berasal dari dua teorema ya, bahwa limit sin X untuk X menuju 0 adalah 1, dan limit tangen X untuk X menuju 0 juga 1. Dari sana, berkembanglah rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Ya, jadi kita tinggal langsung aja nanti nilainya menjadi A per B untuk semua bentuk tersebut ya. Kita coba contoh soalnya. Nilai dari limit sin X ditambah sin 5X per 6X untuk X menuju 0. Nah, ini soal ini sangat mudah ya, jadi kita tinggal hitung aja. Berarti limit ini bisa kita pecah secara prosedural menjadi sin X per 6X ditambah sin 5X per 6X. Ya, ini langsung saja berarti ini koefisien X-nya 1, berarti 1 per 6 ditambah ini koefisien X-nya 5, berarti ditambah 5 per 6. Sama dengan 6 per 6 atau sama dengan 1. Ya, jadi ini tapi nanti cara cepatnya tinggal langsung aja bisa ini koefisiennya 1 ditambah 5 dibagi 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Ya, ini soal cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini X-nya tidak menuju 0 ya. Di sini X-nya menuju 2. Limit sin X kurang 2 dibagi X kuadrat kurang 3X tambah 2 untuk X menuju 2. Nah, ini kita uraikan dulu yang di bawah menjadi sin X kurang 2 per, nah ini menjadi X kurang 2 kali X kurang 1. Sama dengan limit X menuju 2. Nah, ini sebetulnya kita bisa langsung aja ya. Sin X kurang 2 per X kurang 2 kali 1 per X kurang 1. Nah, ini nilainya adalah 1 ya. Berarti ini sama dengan 1 kali 1 per X-nya 2 dikurang 1. Atau sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Atau kalau misalnya kita mengubah batas ya, ini bisa jadi gini. Kan asalnya X-nya menuju 2 nih, akan kita ubah menjadi X-nya menuju 0. Maka dia batas X-nya berkurang 2. Maka setiap X yang ada di fungsi ini harus ditambah 2. Maka menjadi limit X menuju 0 sin X tambah 2 kurang 2 per X tambah 2 kurang 2, X tambah 2 kurang 1. Menjadi limit X menuju 0 sin X per X kali. Nah, ini menjadi X tambah 1. Nah, ini sendiri, ini adalah bernilai sama dengan 1. Ini akan sama dengan 1 per 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi sama aja ya. Silakan nanti mengubah batas X-nya. Boleh juga tidak usah diubah. Ya, jadi hanya mengubah bentuk aja. Sehingga kalau di sini X menuju A, maka dibuat menjadi sin X kurang A per X kurang A. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini gimana? Ini soal mudah aja ya. Ini sebetulnya untuk kosinus itu dia hanya pengecoh aja. Jadi kita selesaikan menjadi limit cos 4x kali sin 3x per 5x. Nah, ini
Udah aja ini langsung 3/5 kan. Ini nggak usah bingung. Kenapa? Karena cos 4 kali 0, cos 0 sama dengan 1. Jadi ini kan sama dengan 1 kali 3/5. Atau sama dengan 3/5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada bentuk, kita harus mengubah bentuk ini ya. Kita ingat bahwa cos 2x ini sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x kurang 1, atau sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, bentuk mana yang kita perlukan untuk menyelesaikan bentuk soal limit tersebut? Ya, tentu saja yang ini ya, karena yang terkait dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri adalah yang terkait dengan sinus. Untuk ini ya ada sinusnya, maka kita kerjakan seperti berikut. 2 sin kuadrat x ini akan sama dengan ya 1 kurang cos 2x. Berarti kalau misalnya 1 kurang cos 4x misalnya, ini sama dengan 2 sin kuadrat, setengah dari 4x adalah 2x gitu. 1 kurang cos 6x, maka ini menjadi 2 sin kuadrat dari setengah dari 6x, 3x ya. Gitu. Jadi dari rumus sudut rangkap. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini, maka kita ubah menjadi limit x menuju 0. Ini menjadi 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Maka ini menjadi limit x menuju 0. Ya, 2-nya bisa langsung aja kita hilangkan ya. Ini menjadi sin x kali sin x per x, yang ini per 2x. Yang ini nilainya 1, yang ini nilainya 1/2. Sama dengan setengah. Oke, cukup mudah ya. Tadi 1 dikurangi cos sesuatu ini ya akan menjadi 2 sin kuadrat dari setengah sesuatu itu. Sehingga kalau cosnya di depan, ini akan menjadi negatif dari 2 sin kuadrat setengah sesuatu itu. Nah, berarti yang ini menjadi limit x menuju 0 negatif 2 sin kuadrat. Setengah dari 4x adalah 2x per x tangan 2x. Kita ubah menjadi negatif 2 sin 2x sin 2x. Yang ini misalnya x-nya di sini, yang ini tangan 2x-nya di sini. Oke. Ini akan sama dengan negatif 2 kali. Yang ini hasilnya 2/1 atau sama dengan 2 ya. Yang ini hasilnya 2/2 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah negatif 4. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini x-nya menuju tahingga ya. Kita misalkan aja x sama dengan 1/y. Sehingga y-nya akan sama dengan 1/x. Ketika x-nya menuju tahingga, maka 1/x akan menuju 0. Sehingga ketika x-nya menuju tahingga, maka y-nya akan menuju 0. Di sini, di soal ini kita ubah aja. Di sini x-nya menuju tahingga kita ubah menjadi 1/x menuju 0. X-nya sendiri kita bisa manipulasi menjadi 1/1/x. Sin 3 kali 1/x. Sama dengan, nah kita ubah 1/x-nya dengan y, berarti limit y menuju 0, 1/y sin 3y, atau sama dengan limit
sin 3Y per Y. Nah, ini akan sama dengan 3/1 sama dengan 3. Oke, cukup mudah ya.